menjelang pelaksanaan tes kompetensi akademik yang akan berlangsung pada pertengahan November 2025, berbagai sekolah kejuruan mulai melakukan persiapan intensif, tak terkecuali SMK Negeri 2 Kebumen. Setelah beberapa bulan menjalani praktik kerja lapangan atau PKL, para siswa kelas 12 kini ditarik kembali ke sekolah sekitar 2 minggu sebelum ujian dimulai. Penarikan ini bertujuan agar mereka dapat fokus, belajar, dan mempersiapkan diri menghadapi TKA dengan maksimal. Untuk mengetahui seperti apa suasana dan persiapan di sekolah tersebut, kita sudah terhubung dengan rekan kami, Dia Intan Ayu, yang berada langsung di sekolah SMK Negeri 2 Kebumen. Terima kasih Anis, benar sekali. Sekarang saya sedang berada di SMK Negeri 2 Kebumen. Di tempat ini, kelas 12 akan menghadapi ujian tes akademik. Suasana sekolah terlihat penuh semangat. Setelah kembali dari tempat PKL, para siswa langsung mengikuti simulasi TKA dan pendalaman materi sesuai jurusannya masing-masing. Meskipun waktu persiapan hanya sekitar 2 minggu, para siswa tetap semangat mempersiapkannya. Baik, sekarang saya sudah berada di SMK Negeri 2 Kebumen bersama kakak kelas saya yang akan mengikuti ujian TKA yang akan dilaksanakan besok. Dengan kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Ahmad Sani Walisan dari kelas 12 TAP 22. Baik, bagaimana perasaan Kak Sani menghadapi ujian TKA di tengah-tengah kegiatan PKL? Menjawab ya, sebelumnya ini saya menjawab secara hemat aja dikarenakan saya juga begitu kaget dikarenakan tahun kemarin belum ada tes kemampuan akademik. Jadi untuk di SMK ini saya harus menyesuaikan dengan baik, terutama di saat-saat ini yang sedang PKL. Jadi harus bisa manajemen waktu dengan baik. Jadi itu jawabannya. Baik, persiapan apa yang sudah Kak Sani lakukan untuk menghadapi ujian TKA? Untuk persiapannya aja, pertama kita harus update tentang informasi apa saja yang sudah disampaikan oleh Kemendikbud. Itu untuk salah satunya kemarin informasi terkait pelaksanaan TKA yang akan dilaksanakan 2 gelombang. Untuk SMK 2 Kebumen itu akan dilaksanakan tanggal 6. Untuk persiapan saya, terutama kemarin sudah diberikan kisi-kisi dari Kemendikbud. Saya tinggal menyesuaikan dari materi kelas 10 sampai dengan kelas 12. Saya menyesuaikan. Pastinya kegiatan TKA ini yang diadakan di tengah-tengah kegiatan PKL itu berat ya Kak. Bagaimana cara Kakak manajemen waktu untuk memaksimalkan kedua hal tersebut? Untuk cara saya membagi waktunya itu khususnya di tengah-tengah PKL. Di waktu PKL, alhamdulillah di tempat PKL saya itu dibagi 2 sesi. Jadi kadang itu ada sesi pagi dan sesi sore. Nah itu biasanya kalau misal saya sesi pagi itu saya akan belajar mulai menyicil materi apa aja. Dan sedangkan sebaliknya kalau misal saya di shift sore, saya akan belajar di waktu pagi hari dan melakukan kegiatan apa saja. Dan mungkin waktu malam harinya saya akan belajar tryout atau mungkin latihan-latihan soal yang sudah ada di media, khususnya Kemendikbud sudah ada simulasi tes TKA, itu bisa dicoba dan diulang-ulang. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar Kak Sani dalam menghadapi ujian TKA? Untuk tantangan terbesar saya itu ketika kita menghadapi rasa malas. Waktu ketika belajar, apalagi kita bermain HP dan waktu belajar kan itu kita kisi-kisinya tahunya dari HP, mungkin kan tahu dari HP. Nah itu apalagi itu ada medsos dan juga game online, biasanya itu kita malah terpacu untuk mengikuti aliran yang di media sosial atau mungkin di game itu. Jadi saya kadang itu merasa sulit ketika menghadapi itu. Jadi untuk pembelajarannya saya jadi terhambat. Misal waktu hari ini saya agendakan untuk belajar, tapi tiba-tiba saya buka medsos, jadi kelupaan waktu. Jadi belajarnya saya tertunda. Jadi untuk besoknya lagi kadang-kadang juga seperti itu juga terulang. Jadi itu yang memberatkan saya. Baik, setelah pertanyaan-pertanyaan tersebut, Kak Sani punya pesan gak nih buat teman-teman Kak Sani yang akan mengikuti ujian TKA juga? Untuk pesannya buat teman-teman kelas 12, khususnya yang berminat untuk kuliah dan lanjut, itu wajib banget untuk belajar. Dan kemarin berdasarkan ketentuan untuk jalur SNBP itu diwajibkan untuk mengikuti tes akad gitu. Jadi dimaksimalkan, tidak hanya nilai raport 5 semester raport, itu juga kita akan memerlukan nilai TKA dan itu jadi pertimbangan. Dan juga mungkin yang bagi teman-teman yang besok mau bekerja dan tidak melanjutkan kuliah, besok beberapa perusahaan seperti KAI besok sudah ada yang menyarankan TKA untuk tes masuk ke KAI tersebut gitu. Baik, Kak. Tes masuk ke KAI tersebut gitu.
Baik Kak Sani, terima kasih atas jawabannya dan saran-sarannya. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk saya dan teman-teman saya mewawancarai Kak Sani. Baik, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu guru yang akan membimbing besok di ujian TKA. Dengan Ibu siapa? Saya Esti Ratnaningsih, guru bahasa Inggris. Baik, apa bentuk dukungan yang diberikan sekolah agar siswa tetap fokus belajar meski sedang PKL? Baik, untuk dukungan dari Bapak Ibu guru, tentunya kami selaku guru di SMK Negeri 2 Kebumen memberikan dukungan yang seluas-luasnya untuk seluruh siswa SMK, terutama kelas 12, untuk tetap bersemangat belajar meskipun tetap PKL. Namun kami juga menyadari ketika sedang pelaksanaan PKL tentunya siswa akan lebih fokus dulu di PKL karena mungkin aktivitasnya juga padat. Jadi pagi sampai sore sudah fokus di tempat PKL, sehingga kami tidak memaksa atau tidak memberikan patokan atau waktu khusus untuk memberikan kesempatan belajar di luar jadwal yang ada. Namun dukungan yang diberikan dari sekolah juga sudah sangat luar biasa. Kita nanti akan sementara menarik siswa yang sedang PKL di tanggal 20 besok ini nanti sampai tanggal pelaksanaan PKL tanggal 6 November, anak-anak akan sementara izin dari tempat PKL, penarikan sementara untuk bisa fokus persiapan PKA di SMK Negeri 2 Kebumen. Jadi siswa mulai Senin besok fokus di sekolah, izin sementara dari tempat PKL, kemudian nanti akan belajar untuk persiapan PKL di sini. Iya. Bagaimana persiapan sekolah, khususnya guru pengampu dalam menghadapi pelaksanaan TKA tahun ini? Baik, terima kasih. Kalau untuk persiapan dari Bapak Ibu guru, tentunya Bapak Ibu guru sudah sejak paling tidak awal semester ini kemarin sudah mulai mencari informasi, referensi terkait dengan kisi-kisi materi TKA, kemudian yang akan keluar seperti apa, bentuk soalnya seperti apa, kemudian juga didukung oleh sekolah dengan sudah memfasilitasi untuk mempersiapkan buku yang sudah diberikan dengan dana dari kementerian, dana dari bantuan untuk sekolah untuk pembelian buku paket untuk persiapan TKA, dan bukunya juga sekarang sudah siap di perpustakaan, jadi besok ketika siswa kembali untuk belajar TKA sudah siap untuk menggunakan buku tersebut. Seperti itu mungkin. Bagaimana cara guru mengatur jadwal belajar siswa yang masih menjalani PKL tetapi juga harus mempersiapkan TKA? Baik, untuk terkait dengan jadwal pembelajaran untuk persiapan TKA, karena tadi di awal saya sampaikan bahwa sekolah memberikan izin atau menyampaikan izin ke pihak industri agar siswa izin sementara ditarik untuk persiapan TKA. Bagaimana cara guru mengatur jadwal belajar siswa yang masih menjalani PKL tetapi juga harus mempersiapkan TKA? Baik, untuk terkait dengan jadwal pembelajaran untuk persiapan TKA, karena tadi di awal saya sampaikan bahwa sekolah memberikan izin atau menyampaikan izin ke pihak industri agar siswa izin sementara ditarik untuk persiapan TKA mulai besok Senin tanggal 20 ya. Jadi tanggal 20 tersebut sampai pelaksanaan TKA di tanggal 5 dan 6 siswa full di sekolah, sehingga siswa kelas 12 bisa fokus untuk persiapan TKA, dan nanti dari pihak kurikulum sudah menyiapkan jadwal full untuk selama 2 pekan itu siswa belajar untuk matkul yang nanti akan diujikan, baik itu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan 2 pilihan yang kita ambil yaitu Pancasila dan juga PKIU. Jadi nanti selama setiap hari siswa akan masuk dari pagi sampai dengan sore sesuai jadwal yang ditentukan oleh kurikulum. Guru pun akan masuk fokus untuk persiapan TKA. Mungkin seperti itu. Terima kasih Ibu. Ibu punya pesan-pesan buat siswa-siswi Ibu yang besok akan melaksanakan ujian TKA? Apa ya pesannya ya? Ya intinya TKA ini adalah momen untuk siswa kembali bisa menunjukkan kemampuan dan kompetensinya untuk mengabdikan mata pelajaran melanjutkan kerja di industri. Ketika ada perusahaan atau industri yang menginginkan hasil TKA pun semoga hasilnya memuaskan sesuai dengan harapan. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya dan teman-teman saya mewawancarai. Terima kasih kembali. Luar biasa, semangat siswa-siswi dari SMK Negeri 2 Kebumen itu sangat luar biasa ya. Dari SMK Negeri 2 Kebumen dengan saya Dea Intan Nuraini kembali ke studio bersama Anda. Terima kasih Dea Intan Nuraini. Semoga seluruh siswa kelas 12 SMK Negeri 2 Kebumen dan sekolah lainnya di Jawa Tengah diberikan kelancaran dalam menghadapi TKA 2025. Tetap semangat, belajar jaga kesehatan, dan raih masa depan dengan kerja keras. Saya Anissa Febriani, pamit undur diri. Sampai jumpa di berita pendidikan selanjutnya.